Itu kan ibarat gini, saya ini misalnya dokter, ada perempuan cantik, engkek itu. Gus, saya ini punya penyakit kulit, tolong diobatin. Padahal saya tahu penyakit parahnya dia itu jantung. Tapi karena dia gak ngerti apa yang bahaya pada dirinya, yang penting rawat muka. Paham ya maksud? Nah orang Islam sekarang itu begitu. Fardu ainnya nggak tahu, tanya fardu kifayah. Kadang tanya sunat. Ada orang lakukan fardu aja tidak bisa, tanya gini, Gus gimana tahajud saya supaya dekat Allah? Sholat fardu nera bener tak kok tahajud? Itu kayak orang tanya kecantikan padahal punya penyakit apa? Jantung. Makanya saya kalau pengajian ada temanya, saya mesti gak terima. Memangnya tema itu kebutuhan Anda kata saya. Yang tahu penyakit Anda itu kiai, seperti tadi yang tahu penyakit pasien itu dokter. Malah dokter diajarin, dok ini wajah saya gini gimana? Padahal dia punya penyakit apa? Jantung. Ya, langsung mawon nama-nama ini didaftar mawon pangeran. Tani mlebu swarga. Karena benar-benar memalukan, misalnya dipanggil profesor doktor ternyata masuk neraka itu. Ya apalagi membawa nama Islam kan ada Islamnya itu. Universitas Islam masa ketua yayasan terus rektornya masuk apa? Enggak keren. Jadi ya ini rileks saja karena saya tidak bisa serius. Yang serius itu yang mikir-mikir yayasan itu. Saya itu berkali-kali sebetulnya itu bapak-bapak ibu sering dapat SK. Nah SK apa saja dari ormas maupun dari kementerian. Jadi saya itu jarang terima bilang iya itu. Karena saya ini penganut ilmu hakiki. Penganut. Hanya penganut ilmu hakiki gini, kebenaran itu harus dilakukan siapa? Jadi kalau di yayasan modern itu kan nunggu dapat apa? Jadi jangan-jangan kalau ada orang tenggelam nunggu belum ada SK untuk nolong. Jadi belum ada surat tugas. Gitu. Makanya banyak dosen yang nggak bisa ngajar di kampungnya karena nggak ada surat tugas. Jadi banyak rektor itu bisa aja hidup di satu kampung yang tetangganya itu goblok semua karena rektornya itu nggak mau ngajar karena nggak ada apa, nggak ada SK. Makanya saya itu termasuk orang yang yakin memang harus ada struktural, harus ada apa. Saya pernah diskusi sama rektor UII ini sama-sama pakai nama apa Islam. Saya bilang gini, saya pernah ditawarin Gus, semuanya sepakat jenengan mau dikasih dokter honoris causa. Saya bilang enggak usah. Saya satu takut masuk neraka, dua takut kalau pas gak punya uang. Masa dokter gak punya uang? Kan lucu itu. Tapi kalau Gus kan nggak apa-apa, wong Gus sekarang yang asli yang banyak, naturalisasi juga banyak. Mungkin yang palsu juga. Tapi saya suka semua, yang palsu, yang asli juga bagus. Sampai ada yang memalsukan kan berarti Gus itu keren. Ya biasa aja. Begini, saya cerita. Misalnya ada perempuan haid, ini ada ibu. Perempuan sedang menstruasi. Masa untuk ngerti haid harus daftar dulu di kampus. Nunggu sekian semester baru ada pelajaran itu. Berkanya kiai kampung kan langsung tanya aja. Kebetulan saya kiai Jawa Tengah, ini cerita aku di Jawa Tengah. Anda kan di Jawa Timur ya. Silahkan pakai adat apa Jawa. Yang makomnya sudah, kehormatannya sudah kayak nabi. Keren. Gak tahu kalau ilmunya ada. Saya itu di pasar ini betul kisahnya. Saya di pasar. Ada ibu-ibu. Terus mau sowan. Siapa? Bahasa Jawa. Ini saya bacakan di sini. Ini sering keluar darah sini-sini. Tapi bahasa Jawa. Mohon tangkel tentang mau ndak tanya di sini. Itu enggak sopan. Lebih enggak sopan kalau ke rumah saya, ganggu saya. Ya terus di pasar itu tanya. Intinya dia punya bukti yang situasinya nah, dan ini gimana? Bilang, oh itu istighfar.
normal itu yang acuan keluar darah normal itu terus saya ketemu kiai kebetulan tadi Jawa Timur komplain saya di masyarakat nggak bisa tutorial ya beda beda ini cerita ke ini kan lembaga akademik tolong hormati atas nama ilmu meskipun dengan nggak cocok saya juga nggak data ini kan saya termasuk kiai yang independen. Imam Bukhari itu punya bab begini, babul futya fitorik, bab memberi fatwa di jalan. Jadi suatu saat, ini ibu-ibu harus tahu di mana-mana ibu-ibu nggak pernah kalah. Itu Nabi aja kalau sama perempuan takut. Belum pernah Nabi itu dikomplain lagi, yang ada itu dikomplain perempuan. Jadi hukum Allah itu nggak pernah dibatalkan lagi. Yang pernah membatalkan itu, ini sebelum ngaji tak kasih muka. Makanya nanti yang boleh tanya hanya bapak-bapak ibu-ibu. Karena bisa ngerubah hukum itu. Allah aja digugat itu. Tuhan itu digugat. Makanya di Quran ada surat Mujadilah. Yang benar itu bacanya Mujadilah yang level A. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Itu karena ceritanya itu perempuan penggugat. Imro'atun Mujadilah. Itu Nabi pertama yang digugat. Jadi dulu itu ada hukum dihar itu setingkat tolak. Nabi menjawab sama. Hukum Islam kok gini, hukum apa? Nanti engkau saya laporkan Tuhan. Nabi diancam gitu. Pertama ya Allah, qala allati yujadiluka. Di Bukhari itu ada babul futya fitorik, bab tanya hukum dan difatwakan di jalan. Jadi Nabi itu ada konvoi mau haji, mau Nabi loh yang haji, nggak ada kuota, Nabi haji aja. Terus ada perempuan, kebetulan cantik. Ini penting kata cantik karena nanti yang jadi masalah ini karena cantik. Berarti dia cantik. Nabi dipegang saja kendali ontanya. Ya Rasulullah, ini mau kafilah haji. Ya, wah sayang ibu saya sudah menikah. Ada sebagian lagi tanya, bapak saya sudah menikah. Itu dipegang di tengah jalan. Dan saya tahu, andaikan bapak saya masih hidup, beliau pasti. Apa perlu saya hajikan mengganti beliau? Ini awal-awal haji badal. Jadi yang tahu dalilnya saya yang nikmati travel. Karena makanya saya itu betul. Saya itu orang paling dihormati para travel karena kalau nggak tanya hukum tanya saya. Tapi saya tidak pernah dapat laporan labanya. Tapi saya itu orang kaya. Makanya pantasnya saya itu masuk surga karena sudah benar. Ya kayak gini kan, yang nyari ilmunya saya, cari referensi Unisma yang tinggal make. Padahal yang nyari-nyari kan. Udah gitu nanti dipakai dalil kayak orang pinter gitu. Kalau ada orang itu kan. Tapi sudahlah saya ikhlas, saya tidak minta royalti kayak lagu-lagu itu. Udah. Ini gara-gara cantik, ini cerita bahwa dunia mulai dulu tidak ideal. Nabi pas itu tuh boncengin sepupunya, namanya Fadl bin Abbas. Ya kita tahu kan Muhammad bin Abdillah. Abdillah ini punya saudara namanya apa? Abbas. Yang diboncengkan Nabi namanya Fadl bin Abbas. Melihat terus sama perempuan tadi karena dia cantik. Terus perempuan ini juga melihat Fadl itu ganteng. Jadi mulai dulu entah atmosfer akademik atau atmosfer sosial tetap yang masalah itu yang mulai dulu fitnatur rijal ma'an nisa dan sebaliknya terus. Walhasil tuh falam wa wajal Fadl sebelum Nabi menjawab pertanyaan itu falam wa wajal Fadl. Wajahnya Fadl itu ya agak disingkirkan karena terlalu ditengokkan, dialihkan. Tapi bikin masalah baru, pamannya agak terima, abahnya agak terima. Abbas itu pamannya Nabi, berarti bapaknya Fadl. Lawaita ibna ammik. Masa kamu sama sepupu kamu gitu? Jadi mulai dulu masalah. Ngadepi orang cantik ya masalah, ngadepi orang sentimen ya masalah. Ngadepi kampus bayar ya masalah, nggak bayar lebih masalah. Karena nggak bisa hidup. Jadi dunia mulai dulu tempatnya masalah. Karena dari awal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebelum pertanyaan dijawab itu ada kasus-kasus kecil begini. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti laukana ala abiki dainun akunti qadiyatahu. Kalau andekan bapak kamu punya hutang, apa kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Ya sudah,
Fadenwa ahakku bil qada, utang haji bapak kamu harus kamu bayar. Itu Imam Bukhari itu tidak dibabkan di bab haji, dibabkan bahwa seorang mufti, seorang kiai itu boleh menfatwakan hukum di tengah jalan. Tapi saya Kiai Jawa Tengah, Anda tidak harus niru karena Anda Kiai Jawa Timur. Itu bisa masalah besar, itu dianggap tidak sopan santun. Tapi segampang itu Islam dikelola Nabi. Orang di jalan. Nabi loh, bukan sekedar rektor Nabi. Sayyidul awalin wal akhirin. Ketemu di jalan, dicegat, ditanya, nggak tersinggung. Nabi. Iya. Rektor takut ketua yayasan sekarang. Struktur zaman akhir itu repot. Rektor juga takut sama ketua yayasan. Takut betul loh, karena yang bisa tanda tangan itu ketua yayasan itu. Makanya saya di UI ikut yang yayasan aja biar keren, rektornya takut. Ya itu satu ilmu. Itu kata Imam Bukhari babul futya fit thariq. Bab memberi fatwa di jalan. Artinya begini, andaikan semuanya sistem kampus, kemudian perempuan ini ingin belajar tentang menstruasi atau tentang apa saja. Masa nunggu sampai semesternya, nunggu kejuruannya, oh ini fakultas apa itu. Ketika dia tanya kebutuhan agamanya, enggak bisa, kamu kan fakultas teknis, masa tanya agama? Padahal fakultas teknis juga butuh agama. Makanya menurut saya, Indonesia itu sudah bagus, ada struktural, ada apa? Kultural. Saya ini termasuk yang kultural, tapi kebetulan keramat jadi dipakai yang struktural seperti ini. Tapi saya tuh kalau dapat SK entah jadi apa. Biasanya tak saya abaikan, bukan karena sombong atau menolak. Memang nggak boleh kalau dua-duanya kekuatan ini sama-sama di struktural saja atau sama-sama di kultural. Karena kalau struktural tadi, masa orang tanya kebutuhan Islamnya harus nunggu sekolah di situ, nunggu semesternya berapa baru bisa diskusi sama dosennya. Itu pun kalau fakultasnya agama, kalau enggak. Makanya saya mohon kiai-kiai kultural itu ya harus alim betul, terus rileks. Saya itu memang enggak nerima tamu, tapi saya punya ngaji rebunan yang kayak begini. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi biasanya laporannya sama, dimarahin istrinya. Laporannya sama. Jadi sahabat itu gak berani tanya Nabi, perempuan enggak saja, dipegang ke dalam Nabi. Ya Rasulullah saya mau tanya, Nabi berhenti. Nah kemudian di bab haji, ini dengerin, di bab haji dibabkan lagi. Babu hajil mar'ati anir rojuli, sehingga di bab badal itu boleh silang. Normalnya kan lelaki diganti lelaki, perempuan diganti perempuan, tapi di bab ini, di bab kaji apa? Badal, itu lelaki boleh diganti perempuan, karena kasusnya tadi adalah perempuan mengganti haji bapaknya. Terus nanti suatu saat dibabkan lagi oleh Imam Bukhari. Babu niyabati hajil ma'dub. Jadi tidak harus mati. Jadi dulu orang Indonesia itu kadang benar-benar agak kacau. Bahasa kasarnya itu agak kurang ajar. Kacau sama kurang ajar ya beda tipis. Ada orang sudah sepuh, kaya. Dia sudah agak setruk. Kalau haji langsung apalagi pakai kuota apa plus. Itu kan sampai berapa? Sekarang kalau langsung berapa? Berapa? 400. 500-an. Itu tahu tok apa melakukan ikut haji? Oh, enggak berani kan. Sekitar berapa? 500-an. Kalau kaji amanat, kaji badal berapa? Kalau 15. Lu itu kiainya itu saking kacaunya tadi. Udah biar mati aja nanti lebih murah. Itu kan ngawur betul, makanya saya bilang itu ngawur betul itu. Udah ini cerita nyata. Kebetulan terus kiai ini itu nyuwun sewu ya, ngajinya itu kayaknya detail saya. Jadi saya dengar keluarganya bilang itu, panggil kiainya suruh menghadap saya, biar mutola'ah lagi, biar belajar lagi. Belajar sama saya ada di Juris, makanya ini hukum sudah jelimet itu. Panggil terus. Jangan nunggu mati. Kalau mau kaji amanat sekarang saja, mumpung masih hidup. Jadi beliau ikut niat, ikut mengalokasikan hartanya untuk haji. Kalau sudah mati itu hanya prosedur, harta warisannya nggak bisa diwaris sebelum menghajikan yang sempat berstatus apa mampu.
Tak tunjukkan. Jadi sebenarnya kaji amanat itu dua, menghajikan yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu. Ya. Tapi di Indonesia yang terkenal tuh yang sudah meninggal, yang 15 juta tadi. Nah kalau langsung kalau orang kaya kan mustatiknya haji plus berarti kan 500 juta. Mendingan sudah mati kan tinggal berapa tadi? 15. Loh itu dijawab itu anaknya senengnya Masya Allah karena dari 500 menjadi 15. Oh ngawur betul itu. Efisiensi 400. Ya efisiensi itu efisiensi. Terus tak marahin teman-teman. Enggak, jadi sebetulnya kaji amanat itu dua. Al-hajju anil mayyit, menghajikan yang sudah meninggal. Kedua itu anil makdub. Kalau dalam saya disebut apa? Makdub. Orangnya sudah tidak mampu apa? Haji. Nah, saya termasuk kiai yang ikut menggerakkan cara masif gimana kalau bisa tuh mumpung masih hidup sehingga ini ikut niat. Jong inovane dolai, mobilnya banyak untuk haji saya. Dia ikut intervensi, tapi kalau sudah meninggal mungkin dia. Jadi kalau sudah meninggal sebetulnya mayatnya itu tak dapat pahala tanda tidak tahu saya. Karena sebetulnya ini hanya untuk menghalalkan tirkah, menghalalkan warisannya. Bisa saja mayatnya jenis orang yang ketika hidup nggak pernah berkomitmen haji. Mungkin nyun sewu karena abangan atau pengetahuan Islamnya rendah atau kebetulan nggak jenis minat haji. Bagaimana dia dapat pahala haji sementara zaman hidup dia nggak pernah kepikiran apa? Haji, padahal inamal amalu binniyat. Kalau dia sudah mati dan dihajikan keluarganya, sebetulnya haji ini hanya untuk menghalalkan tirkah tadi, pembagian apa? Waris. Makanya kalau yang seleranya belum haji atau nggak ingin haji, ahli warisnya harus didik. Ajarin bahwa sebagian harta itu milik Allah dan statusnya mustatik supaya yang makdub tadi, yang stroke atau yang sakit ini ikut niat. Walhasil terus kiai tadi, wah, nak ngono kudu ngaji Gus. Ya maksudnya ojo disalami template banyak dia karena tadi efisiensi tadi. Oh itu dari berapa? 500 menjadi berapa? 15 juta berarti 485 ya. Itu kalau 5 jutanya aja disalamkan template itu sebagai upah fatwa gitu kan. Ya jadi saya mohon, maksud saya begini, saya cerita hadis Bukhari tadi. Jadi mengelola ilmu Islam itu di kampus ya boleh, di pondok-pondok disiplin ya boleh. Mengelola Islam kayak saya itu termasuk penganut Imam Bukhari. Jadi dulu itu Islam segampang itu. Nabi lewat ditanya, karena kalau orang sowan Nabi itu ya tidak gampang, beliau sibuk. Pernah ini satu kejadian dan ini saya tiru. Orang-orang Bedui itu kan punya etika. Jadi kalau mau sowan Nabi itu bengok-bengok. Lidah itu bengok, manggil-manggil keras. Terus sama Allah ayat turun innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang yang manggil-manggil kamu Muhammad dari luar kamar itu orang-orang enggak sopan. Terus walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu profesional, kalau sudah dalam rumah itu milik keluarga. Itu sahabat yang beretika enggak berani sowan, salam yang enggak berani. Tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, itu mereka ngerti ini milik publik. Makanya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau Nabi sudah keluar itu milik publik, terus mereka berani tanya. Jangan kayak orang-orang nggak punya etika, kayaknya pergi 3 jam, 4 jam baru masuk rumah, assalamualaikum, padahal kayaknya mau ke kamar mandi mungkin. Itu diatur oleh Islam. Sehingga kita kan, saya misalnya yang saya alami, saya kan sudah fair ketika begini kan, istri saya tidak ganggu saya, anak saya, karena sudah milik publik. Boyo kalau sudah di rumah itu milik keluarga, makanya dulu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak tahu kalau di daerah kamu melakukan ini apa tidak tahu. Kadang-kadang kiainya juga senang ditamoni lah, itu kan ya sudah nggak tahu, itu kan haknya, itu kan apa haknya. Nah saya di sini juga hak saya, ini wilayah saya, teritorial saya. Sehingga momentum Nabi lewat itu penting bagi orang-orang yang punya peradaban karena ngerti ini Nabi kalau sedang di luar itu milik publik. Itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi kalau mau komunikasi dengan Nabi, nunggu Nabi itu keluar dari area privat keluarga. Ya Pak Rektor nih kalau pas di luar kan jenengan milik kamu. Kalau sudah di rumah kan enggak tahu, jangan-jangan disuruh nyuci piring sama istrinya. Karena sekali di rumah itu bisa hamba sahaya itu.
Itu kan bisa masalah itu kan. Loh itu semua orang soleh. Yang paling masyhur kan cerita Umar itu. Umar kayak apa kerasnya itu. Itu di atas rektor itu. Umar. Oh itu ada orang sering dimarahin istrinya matur ke Umar. Di rumahnya kebetulan. Habis itu pas itu istrinya jebodar jedar itu. Sampun ya Amirul. Lu sampun gimana? Kamu belum matur kok sampun. Sampun. Ternyata apa? Ya hanya itu aja. Ternyata jenengan yang ngalami. Ya makanya kalau rektor di rumah jangan ada yang main ke sana, itu wilayah-wilayah privat itu. Bisa masalah besar itu, wah. Apalagi pas dimarahin di video, wah. Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan itu. Jadi makanya saya bilang kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan tuh cantik sekali, namanya Khawlah binti Salabah. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu dia pas sholat. Ya karena cantik tadi, langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makanya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Wong di redaksi kitabnya itu agak jorok ceritanya. Fa'a jabat tu ajizatu. Dia ngelihat istrinya sujud tuh tertarik. Walhasil terus diajak gak mau. Terus orang Arab itu kalau mangkel melakukan apa? Dihar. Dihar itu menyerupakan istri dengan apa? Ibu. Kalau di Arab menyerupakan istri dengan ibu itu maknanya nggak mungkin halal disetubui. Kalau di Indonesia enggak. Kalau menyerupakan istri dengan ibu itu karena kasih sayangnya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada apa? Dihar karena beda sekali perspektifnya. Beda sekali. Walhasil terus karena dihar di jahiliyah dulu itu hukumnya sama dengan tolak. Nabi itu melangsungkan hukum yang nggak dibatalkan oleh apa? Islam. Yang nggak dibatalkan seulang lagi. Karena beberapa tradisi jahiliyah juga ada yang diteruskan. Matur ya Rasulullah, saya istri saya dihar gini. Yang matur pertama itu suaminya. Namanya Aus bin Somit. Ada banyak riwayat ya, sama ambil saja Aus bin Somit. Enggak usah diteliti jadi disertasi itu enggak usah. Disertasi kok ilmunya copy paste. Mau nanti disertanya kata Gus Wak kacau itu, enggak ilmiah itu ya, harus nyari referensinya sendiri. Barang nyari enggak mau biaya, pakai maktabah Samilah 5.000, aduh kasus lagi. Kata Nabi, ya sudah gitu memang hukumnya. Pulang suaminya. Kata istrinya, wah kamu gak mutu ya. Datang. Ini cerita surat Mujadalah tadi kalau zaman baca Mujadalah. Betul ya Rasulullah kalau dia itu kayak tolak. Iya. Nabi, saya ini sudah tua. Kalau bikin hukum mau dipikir-pikir dulu. Khawlah itu cantik betul. Agak jorok orang. Agak ngawur kalau ngomong itu, kalau sama Nabi agak ngawur. Ini kisah nyata loh. Maksudnya gimana? Kalau saya masih muda dulu, cantik masih muda, dihukumi tolak gak apa-apa, masih banyak lelaki suka saya. Ini saya sudah tua. Terus bilang, ngomongnya jorok, saya masih ingat bahasa Arabnya. Akala sababi, muda saya, cantik saya dihabiskan oleh dia. Maksudnya suaminya, Aus bin Samit. Wa nasartu lahu batni, sehidup-hidup saya sudah pokoknya ngomongnya jorok dia. Sudah pas tua gini, sudah tidak cantik, sudah gembrot, sudah ini itu, ada dihar yang kayak tolak. Tadi kata Nabi, ya hingga detik ini belum ada pembaharuan hukum, belum ada itu. Masih begitu kata Nabi. Kalau begitu terus, engkau saya laporkan Allah Ta'ala. Oh itu kalau nggak perempuan tidak bisa. Wih. Tapi gara-gara itu Nabi itu kelihatan Nabi. Memang kadang-kadang eksiden itu berkah. Si Khawlah ini terus pulang di kamar dia sujud, ya Allah bilangin nabimu ini hukum apa. Bilangin nabimu ini hukum apa ya. Saya sudah tidak cantik, sudah tua, kalau kejadian ini ketika saya masih cantik nggak masalah. Terus ngomongnya tuh pas munajat tuh yang ngawur betul. Indomam tuhum ilaihi do'u wa indomam tuhum ilayya ja'u. Ini anak saya banyak. Kalau yang ngurus dia,
pasti tersia-siakan. Namanya lelaki mesti katut babon, dia sudah pikir aja gitu. Namanya lelaki mesti udah kalau cerai sama saya nggak sampai seminggu kan lelaki nggak ada idahnya, pasti langsung nikah apa lagi. Pasti anak saya ini disia-siakan. Kalau anak-anak saya rawat saya pasti kelaparan karena saya perempuan nggak bisa apa-apa. Tolong bilangin Nabi hukum ini dirubah. Itu pas munajat gitu terus Nabi itu didatangi Jibril. Udah rubah aja. Kata Allah, udah dirubah aja. Kalau dihar itu tidak sama dengan apa? Tolak. Terus Nabi nyuruh sahabat, udah panggil tadi Kholah. Gugat aja diterima. Datang. Nggak, supaya Pak Rektor ini hati-hati. Ngadepi dosen-dosen putri itu harus hati-hati. Nggak akan menang gitu. Ya sudah akhirnya itu kata Sayyidah Aisyah. Saya tahu betul Nabi itu di sini, Khawlah di sana. Itu kalau nggak Nabi nggak tahu. Ternyata tadi Khawlah di kamarnya itu munajat betul. Makanya disebut qad sami Allah qaulal lati tujadil. Tujadiluka itu bukan diskusi. Mujadalah itu ada ngawurnya. Bahasa Arab mujadalah itu beda. Mujadalah itu ada ngawurnya, ada kasarnya. Bukan tas tafti. Kalau tas tafti itu minta fatwa masih normal beretika. Tujadilu bukan tas tafti. Kalau tas tafti kan masih beretika. Mujadalah itu agak ya debat. Ya kembali ke tadi berkahnya Indonesia itu ada struktural, ada kultural. Kalau struktural semua masa orang tanya hukum nunggu semester berapa, nunggu ya pelajarannya harus gitu terus. Tapi yang kultural ya nyuwun sewu harus niru ya mirip-mirip saya tadi gitu sehingga ada babul futya fitorik. Jangan yang kultural juga ikut struktural. Bisa jam sekian. Lah kalau misalnya yang tadi yang kasus yang tanya saya tadi, kalau dia istikhadah kan sebetulnya hukumnya sama dengan perempuan apa suci. Coba kalau saya jawab besok aja ke rumah saya. Berarti hari itu kan belum tahu hukumnya dia. Padahal hari itu dia sudah harus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Apalagi kalau di Unisma suruh daftar dulu, registrasi dulu. Iya, kebetulan kalau fakultasnya kedokteran misalnya, wah ini tidak bidang saya, coba ganti fakultas saja dulu. Bareng ganti fakultas keagamaan, ternyata jurusannya dakwah, ini tidak bidang saya, ganti dulu syariat. Bisa panjang kan? Jadi sebenarnya kekayaan Indonesia seperti ini harus kita jaga. Makanya saya itu tidak menolak kalau dikasih dokter honoris causa, tapi yang bakatnya kayak saya tidak usah. Saya juga agak perlu, kalau seperti saya juga agak perlu jadi pengurus-pengurus struktural. Nanti jadi tadi nggak saling apa melengkapi. Tapi yang kultural pun harus tetap alim, jangan terus mentang-mentang kultural terus saenake itu. Nah, problemnya di Indonesia yang kultural sendiri banyak yang sudah tidak mutolaah kayak tadi itu, yang haji plus tadi itu. Kata Kiai aja, Gus, kowe ngrusak rezekine wong. Kenapa? Jadi aku kadung disalami banyak karena tadi fatwa tadi. Nunggu mati lebih apa? Murah. Wah, kamu harus tobat gitu. Tobatnya gimana? Sebagian salam tempelnya kayak no masjid separuh, tapi ku rodok dosa gede kan. Ternyata takut deh. Takut juga sama masuk neraka deh. Ya jadi ini mukadimah saja, tapi sebetulnya dulu itu Nabi ketika sugeng, ketika hidup itu ceria. Makanya sahabat kalau Nabi sudah di luar, di Sufah itu, sahabat juga cerita-cerita zaman jahiliyah, cerita anak-anak tuh perempuan agak nakal itu. Dulu juga sebagian tidak akabirus sahabat itu kenal gini-gini terus. Sahabat tertawa-tawa ngenang zaman jahiliyah terus. Nabi tanya, kenapa mereka do tertawa? Ya sahabat kebanyakan, enggak yang akabirus sahabat. Oh itu Nabi ingat gini-gini. Itu kenangannya sahabat itu fayat haku mimma nathak. Nabi itu tertawa dari apa yang kita bisa bikin apa? Tertawa. Intinya ya ceria ya. Sehingga makanya Nabi itu kadang tanya hal-hal yang menurut etika Jawa itu enggak etis, tapi Nabi tanya. Ada orang namanya Handolah. Orang mati syahid harusnya kan enggak usah dimandikan. Ini Handolah ini mati syahid tapi malaikat sibuk memandikan. Nabi kan jengkel karena prosedurnya fikih kan nggak perlu dimandikan. Nah, akhirnya ini gimana ini Alhamdulillah itu akhirnya
Melihat malaikat sibuk mandi kan malaikat Nabi kan ini gimana ini malaikatnya ini fikihnya gimana kan harus. Akhirnya Nabi itu tanya istrinya, kenapa tadi suami kamu kok sibuk malaikat memandikan? Oh itu Nabi pas ada pengumuman perang tuh pas sama saya, terus beliau gak sempat mandi langsung lari. Akhirnya malaikat kan yang ribet itu Pak. Saya nggak ngerti itu gimana dia dapat galon, dapat apa malaikat tadi juga nggak tahu saya. Malaikat nyari di mana itu nggak tahu. Tapi itu sampai si Khandola ini gelarnya apa? Ghusilul malaikah, mayat yang dimandikan. Sampai itu menjadi gelar kehormatan. Gak ini cerita yang kultural. Ada lagi sahabat yang dipanggil Nabi malah lari, dipanggil malah. Ini cerita orang Arab. Itu aja. Kenapa engkau lari saya panggil? Nabi, saya tadi pas sama istri saya, jadi saya masih junub. Kalau ketemu engkau saya malu karena saya belum suci, belum mandi besar. Terus kata Nabi, innal mu'min tohirun. Kalau sekedar ketemu ya nggak apa-apa, yang nggak boleh itu sholat. Kalau ketemu saya juga nggak apa-apa. Nanti dapat dipanggil tambah lari. Untung nggak ada sungai berantas. Kalau nyemplung repot. Artinya gini, dulu itu ini cerita ya. Tanpa mengadili, soalnya ini cerita tanpa mengadili. Dulu belajar Islam itu ya gampang begitu. Ada kejadian gitu, jadi hukum. Oh orang junub tetap boleh ketemu kiai, ketemu nabi. Nggak harus daftar, nggak harus registrasi, terus nggak harus apa, nggak harus apa. Nah sekarang itu saya tadi bilang ke Pak Rektor, nggak boleh organisasi ini terlalu mengambil alih semua kebaikan. Harus ada yang apa? Kultural, baik NU, Muhammadiyah maupun apa. Karena ini yang bisa on time. Yang bisa setiap apa? Saat, setiap waktu. Tapi ya tetap ada yang struktural nggak apa-apa. Tapi jangan mengganti fungsi yang kultural. Tapi yang kultural juga nggak usah ganti yang apa? Struktural. Makanya ini berkah betul ini saling menyadari, gitu. saling waras lah bahasa kasarnya itu saling. Karena selama ini kadang-kadang itu dipertentangkan. Padahal jelas kalau pertanyaan-pertanyaan di jalan atau apa yang struktural kan nggak bisa mewakili ini. Karena harus daftar dulu, fakultasnya harus ini. Semesternya harus semester berapa baru mengkaji ini. Dah ya jelas ya. Nah, ini yang mulai ngaji ini tak baca ini nih. Nah, ini serius itu tak kasih referensi tadi. Nah, ini saya baca terjemahnya dulu. Ini kan di Syekh Nawawi itu. Wa yahdiyaka sirata mustaqima kata Syekh Nawawi fi tablighir risalah wa iqamati alamatir riyasah. Fala yabqa may yaqdiru alal iqra alal kufri. Ya ini saya terjemah, ya terjemahnya dibaca sendiri. Jadi begini ya, Islam itu membawa kebenaran, tapi kebenaran ini kan masuk ke ruang publik. Ternyata benar saja tidak cukup, karena benar itu bisa di objek cemoohan, objek eksploitasi dan sebagainya. Karena masuk ruang apa? Publik. Sebab itu Nabi itu butuh kemenangan. Karena beberapa aturan itu nggak bisa diterapkan kalau tidak posisi menang. Dulu yang namanya Ka'bah itu ada 360 berhala. Bisa apa? Orang yang membawa kebenaran kalau tidak posisi apa? Menang. Ka'bah bisa ditertibkan dari berhala-berhala itu karena Nabi posisi menang. Makanya kata Syekh Nawawi, menang itu penting. Kata beliau sampai menang itu penting untuk memaklumatkan, untuk mengawal kebenaran, sehingga falayab ko mayak diru alal ikro alal kufri. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa maksa orang Islam itu kafir. Makanya saya minta kalau misalnya kampus-kampus Islam itu besar kayak Unisma, ZUII besar. Kebesaran ini bukan untuk kita, tapi untuk Islam supaya nilai-nilai Islam diterapkan itu lazim saja. Bukan hal yang harus diperjuangkan dengan harta dan jiwa, tapi satu kelaziman. Jadi menang itu kalau di ilmu ini juga jadi berkah karena beberapa kebenaran ini posisi kita harus menang karena masuk ruang publik. Itu ada seorang yang cerita dulu miskin terus kaya. Dia itu ketika miskin jadi buruh, kebetulan majikannya non muslim, itu dia bingung usul prosedur untuk bikin waktu sholat. Setelah dia kaya punya pabrik, gampang kan? Udah kalau duhur jeda. Malah karena dia sosokan kiai yang nggak jamaah kasih sanksi. Intinya kalau menang itu kepena itu, tentu tidak untuk otoritarian atau apa. Sebab itu semua nabi itu pasti pernah dikasih menang meskipun di akhirat itu.
Karena ada kebenaran yang memang syaratnya itu harus posisi apa? Menang. Menang itu udah harus di struktural tadi, saya ulang lagi, di kulturalnya. Saya pernah didolani lah, kalau bahasa kiainya mungkin disowani, didolani salah satu cucu pendiri NU. Orangnya sudah sepuh. Saya cerita, kalau masyarakat di Indonesia itu semuanya sholat, semuanya anti zina, anti merkosa, anti kriminal. Nanti nilai bersama itu juga jadi ukuran calon presiden, calon bupati, gubernur. Karena satu masyarakat yang biasa sholat, biasa anti asusila, biasa anti perkosaan, pasti nggak akan milih bupati yang nggak sholat, bupati yang pernah kasus asusila atau apa. Jika nilai ini bisa menekan satu aturan. Artinya kebenaran menjadi pemimpin, jadi panglima. Itu yang diinginkan orang-orang soleh dulu. Jadi kebenaran itu sebetulnya dengan tanda kutip bisa dipaksakan lewat kultural. Kalau nilai-nilai ini disepakati, kan pasti yang tidak seperti itu tidak dipilih kan? Karena nilai ini jadi konsensus. Makanya Quran ngakui wa'mur bil urfi, terus jadi kaidah fikih al-adat muhakkamah, al-adat muhakkam. Begitu juga di kampus. Ada aturan bersama, rektor itu begini, sholatnya sregep, beretika, tidak punya kasus ini. Jika nanti pemilihan juga berdasar itu, yang jadi juga berdasar kriteria itu. Dan kita bersyukur di Indonesia itu, karena yang dianggap mungkar oleh agama juga dianggap mungkar menurut kepolisian, menurut kejaksaan, kayak korupsi, asusila, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba. Yang mungkar menurut agama juga pidana menurut negara. Nah, itu berkah. Tapi negara itu kekuatannya sampai kapan? Ya sampai kultur ini jalan. Kalau kultur ini tidak jalan, kayak misalnya orang Kolombia, itu narkoba itu sudah seperti itu. Makanya ya negara itu bisa mayungi ini selagi kulturalnya masih seperti itu. Ya makanya tadi kita harus menang baik secara struktural maupun secara kultural. Tentu dengan cara-cara yang tetap berkemanusiaan. Ya, itu yang kenapa ada surat Fatah sampai Nabi ngendikan ketika surat ini turun, kata Nabi, unsilat alaiya suratun lahiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya ini dituruni surat yang lebih saya cintai ketimbang dunia seisinya, yaitu surat Fatah, surat kemenangan. Ya makanya Syekh Nawawi ngendikan menang kitab liwil risalah wa iqamati alamati riyasa fala yabqa mayaqdiru alal iqra alal kufri. Ya jadi kemenangan kita ini untuk itu. Terus saya teruskan lagi, ada lagi di Sahih Muslim, al mu'minu al qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ya kita-kita yang jadi tokoh itu harus menjadi orang mukmin yang kuat. Jangan kalah oleh zaman, jangan kalah oleh macam-macam. Wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddara wa ma syaa. Fa inna law taftahu amala syaitan. Ya, saya ulang lagi. Mukmin yang kuat itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Karena berkahnya kuat itu bisa menghandle sekian masalah. Tapi kalau semua kita ini cemen, misalnya begini ya, kota, entah kota mana saja. Itu katanya kan kota itu banyak maksiat, katanya. Tapi saya ulang lagi, kota itu katanya kan banyak maksiat. Kita boleh suudon ya boleh khusnudon. Mau khusnudon ya kayak goblok, nyatanya ya banyak betul. Mau suudon, agama tidak pernah membolehkan apa? Suudon. Tapi berkahnya orang-orang baik yang kuat, masjid tetap banyak, pengajian tetap banyak, komunitas kesalehan tetap banyak. Berkahnya ini banyak ketika orang-orang yang nakal ini ingin tobat, setiap saat itu ada. Di situ ada masjid, ada majelis taklim, ada lembaga-lembaga kebaikan. Coba kalau orang-orang mukmin itu lemah kemudian menyerah. Wah, gue masjid di kota ya ora payu akeh maksiat, bikin masjid di kota, bikin itu kan terus selesai semua. Makanya kita butuh al-mukmin al-qawi, butuh orang mukmin yang apa? Kuat. Contoh lagi di Inggris, di Jerman, saya tuh sering ngaji virtual sama teman-teman yang di Jerman di mana-mana. Mahasiswa Indonesia di salah satu kampus sana itu kadang jumlahnya hanya 50, 40, tapi bikin komunitas pengajian. Gara-gara ini jadi komunitas, lama-lama kebutuhan kampus itu disahkan punya apa? Masjid. Akhirnya ketemu mahasiswa muslim yang dari beberapa negara. Terus mereka bikin apa? Komunitas. Ada ngaji, ada ini. Coba kalau mukminnya lemah, masa di negara non muslim bikin masjid, komunitas saya semuanya non. Butuh orang kuat. Orang kuat itu udah harus otoriter, enggak ada harus.
Makanya kata bapak saya kalau didik saya, ada santri atau putranya sendiri disuruh apa gak mau, ada yang sepuh, disuruh apa gak mau karena ada yang sepuh. Kata bapak itu, ikut tawaduk tambah tanggung jawab gitu. Ya kadang-kadang kan alasannya ini kan wilayahnya rektor, ini wilayahnya kiai, ini wilayahnya orang sepuh. Kata bapak itu tawaduk apa gak tanggung. Ketika seorang muslim dimanapun berada terus berpikir bikin masjid di kampusnya atau bikin komunitas pengajian, ternyata baik-baik saja, hanya butuh orang kuat. Saya pernah ya ketemu teman-teman TKI di Korea, itu pertama sholat itu nunggu jam makan karena WC di sana MCK-nya kan luas, terus dia sholat ketika jam makan di WC di. Terus ketika mereka menunjukkan Islamnya dengan komunitas besar, lama-lama kuat nyewa masjid. Jadi bangunan disewa untuk masjid. Lama-lama setelah uangnya terkumpul, komunitas itu besar, ya bikin masjid. Izinnya padahal mahal. Itu kalau orang-orang tidak bernyali, tidak bisa. Maksud saya ngaji ini supaya jenengan yang di Yunisma itu tambah kuat. Kita kan kultur punya, SDM punya. Masa kalah sama TKI-TKI yang di beberapa negara itu bisa bikin masjid, bisa bikin komunitas. Ya makanya Nabi muji. Dan yang saya senang ini kan ada kata-kata wa ahabbu ilallah, bukan sekedar lebih baik, lebih dicintai Allah. Jadi Anda bisa jadi wali lewat jalur jadi orang kuat. Ya kan disebut dicintai Allah itu artinya kan wali. Khairun wa ahabbu ilallah. Ya terus ini yang terakhir ini, saya termasuk sering ngaji, sering berpolemik di bab ini, tapi saya pastikan fatwa saya ini benar. Ya itu yang di Fathul Mu'in itu. Jadi begini saya gambarkan ya. Dulu sebelum ada NU berdiri itu kan Mbah Wahab sudah bikin namanya Taswirul Afkar, apa? Taswirul Afkar. Cara pandang, logika yang itu penting Bang, cara pandang. Misalnya gini. Ya contoh gampang kalau di Indonesia misalnya MUI lah yang resmi negara. Di satu daerah itu ada kandidat ketua MUI atau misalnya enggak MUI kepala desa lah. Kalau yang jadi si A ini jadi kacau kampung ini karena dia suka judol, suka judi online, suka macam-macam. Kalau yang jadi kamu karena alumni Yunisma itu soleh lah, soleh memaksakan, soleh asli, soleh gitu. Sehingga kalau yang jadi lurah itu kamu itu kan orientasinya mungkin ini baldatun thayyibatun. Sudah yang ngaji-ngaji aja gak apa-apa. Ya. Maka orang ini yang soleh ini, kalau saingannya ini orang-orang nyun sewu yang batil, yang soleh ini wajib memaksakan jadi lurah. Meskipun untuk menjadi karena situ sudah politik uang harus bayar. Ini jelas kata Mu'in, wa man ta'ayyana fi nakhiyatin lazimahu qabuluhu wa kadza talabu walau bibadli malin. Ya walau bibadli malin. Yaitu yang bawah itu wa kadza talabuhu walau bibadli malin. Wa in khofa min nafsihi al-maila, itu saya terjemah. Jika kamu kredibel dan hanya kamu yang sesuai syariat, maka kamu harus menjadi pemimpin meskipun dengan cara mengeluarkan biaya dan meskipun atas nama manusia kamu takut terjerembab dan jatuh pada hal-hal yang negatif. Karena tadi ketika yang jadi lurah itu kamu, orientasinya kan gimana kampung ini mau sholat, di mana kampung ini nyun sewu gak ada prostitusi, gak ada narkoba, ada. Orientasi kamu kan islah, membuat masyarakat ini baik. Maka kamu ini harus mengeluarkan biaya. Saya pernah ditanya, Gus itu apa tidak suap? Yang dikatakan suap itu pembiayaan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini kan enggak membiayai hak menjadi hak. Ya membiayai hak menjadi hak. Makanya saya pernah ditanya, Gus kalau pilkades itu itu kan kalau yang enggak mengeluarkan uang kalah. Katanya yang mengeluarkan uang itu tidak soleh karena nyuap. Saya bilang, kalau kandidat lainnya itu tidak soleh, kamu mengeluarkan uang enggak apa-apa. Paling Allah kalau kamu soleh, Allah akan bilang, kamu itu dermawan. Kalau kamu soleh loh. Tapi kamu enggak soleh, memang Allah bilang kamu istrinya bapak. Kalau di Jawa kan istrinya bapak ya, ibu. Makanya ada yang tanya, orang Arab itu kadang sumpah ilah itu sumpah nggak akan ngumpuli istrinya 4 bulan. Kata Ki Jawa, kok kuat Gus? Orang Arab kan istrinya 4.
Jadi punya alternatif kalau Kiai Jawa ya takobal wa minna minkum. Makanya kadang-kadang adat Arab sama Jawa itu beda. Di Arab itu mahar itu mahal. Ini ibu-ibu gak boleh niru orang Arab. Mahar itu apa? Mahal. Saking mahalnya kadang itu orang nikah hanya 1 bulan, 3 bulan karena sering nikah orang Arab. Karena mahar itu mahal, misalnya 1 miliar, 200 juta, 3 mahar itu mahar. Kalau di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Saya itu sering nikahkan tuh sampai bosan yang namanya seperangkat alat apa? Nah itu sama Allah sampai dibilang gini. Ini sama Allah sama dibilang gini. Kalau kamu punya istri dan kamu ceraikan, fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu kasihkan jangan ditarik kembali. Karena butuh pelarangan, karena jumlahnya besar itu butuh pelarangan. Fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu berikan jangan ditarik lagi karena jumlahnya ratusan juta. Kalau di Jawa gak usah dilarang, tidak akan diambil lagi. Karena seperangkat alat sholat. Nah itu kalau cerainya sudah setahun kan sudah lusuh. Makanya Mbah Mun tuh sering bilang, iki fikih Arab, iki fikih. Artinya gini, teori itu nggak kebayang di Jawa itu ada pelarangan nggak boleh ngambil, nggak usah dilarang juga nggak ngambil. Kalau di Arab, dulu itu ada sahabat nikah, itu maharnya itu kebun kurma, luas sekali. Makanya orang Arab sekali nikah itu, ya terus istrinya tuh tenang hidupnya, nggak kayak dinikahi dosen Unisba itu. Wah, apa ini? Nggak jelas itu. Ya betul itu. Pernah dengar atau istilah khulu itu? Khulu itu seorang istri mengakati suaminya supaya mau menceraikan, tapi si istri bayar. Itu di Arab mungkin. Jadi singkat cerita ini dikasih 1 kebun kurma luas. Istrinya nggak seneng karena cowoknya ini nggak ganteng, nggak menarik. Soalnya melihat suaminya itu bawaannya kayak melihat gerduo, nggak seneng. Kan ada orang-orang yang raine juga musibah itu kan ada orang yang itu kan nggak tahu lahirnya kenapa itu kata itu. Mau dibarengi apa nggak tahu. Kalau dukun mesti ngerti ini karena salah tanggal lahir mungkin. Itu kata pertama ada ayat khulu itu tadi. Kalau kamu minta diceraikan ya bayar mahar yang sudah kamu terima kembalikan lagi. Itu sampai ada ayat fala junaha alaihi terus fi maftadat bi. Napa fi maftadat bi. Kalau di Indonesia ya tidak mungkin. Khulu coba mahar yang sudah saya kasihkan saya lagi dikasihkan seperangkat alat. Ya lusuh lagi itu kan. Jadi kadang-kadang perasaan fikih Arab sama Jawa itu beda. Makanya saya pernah tanya santri, Gus kok zaujatu abika nggak boleh menikahi istri bapak kamu? Ya ada kepikiran nikah lah Gus, itu kan ibu saya kata. Oh dasar Kiai Jawa kata saya itu. Di Arab itu ada ummuka, ada zaujatu abika. Ya, jadi jelas ya. Ini karena Anda bawa unisma I-nya itu Islam. Ini makanya ini saya ajarin fikih secara baik dan benar itu. Ya, jadi saya senang sekali karena ini bertemunya tadi struktural sama kultural. Saya tidak hanya mencintai NU, ya saya juga mencintai Muhammadiyah. Semua ormas yang sehat di Indonesia formal itu saya mencintai. Soal kultur NU ya NU karena kita pesantren, tapi tetap kultur itu harus di atas struktural. Karena tadi struktural itu untuk menjaga stabilitas dengan konstituen yang kaitannya negara. Tapi kalau kultural itu setiap saat, setiap waktu. Orang kan nggak mungkin tanya pengurus PBNU, pengurus wilayah. Tanyanya kan sama kiai setempat meskipun nggak punya jabatan apa? Struktural. Ini harus diuri-uri struktural ini. Jangan kok, tapi kadang-kadang yang struktural ya mangkal, yang kultural juga mangkal loh, terus hasut terus itu. Karena dia nggak dapat fasilitas mobil cabang NU mana gitu. Kalau yang pengurus struktural kan ngalor ngidul bawa apa? Mobil, itu bisa diding-diding ngatur-ngatur. Kadang-kadang yang kultural itu ya drengki terus. Lah saya ini kan kebetulan saya pribadi kebetulan kan yang kultural yang keramat, jadi nggak perlu iri gitu. Karena saya punya mobil, punya umat, punya komunitas. Yang enggak itu kan
bisa perhasutan yang jalan itu. Terus saya bilang, gue kere ra ikhlas malah rokok kata saya. Gue nak wis kere menisan apa? Ikhlas. Jadi kalah donya menang akhirat kata saya. Jangan kalah donya kalah akhirat gitu. Terus ya Gus astagfirullah. Astagfirullah terlambat kata saya gitu. Karena tadi berkahnya kultural itu orang bisa tanya setiap. Ini yang terakhir saya contohkan masalah istikhadah tadi. Nabi itu punya ipar namanya Hamnah binti Jahsh. Ya soalnya Hamnah binti Jahsh. Karena Nabi punya istri namanya Zainab binti Jahsh. Punya ipar namanya Hamnah binti Jahsh. Itu kalau tanya Nabi, ya Rasulullah saya ini sering keluar darah gini-gini. Terus kata Nabi, ya sudah kalau melewati adat haid kamu, maka itu istikhadah. Oh lebih dari itu Nabi, cara sekarang ya sudah kamu pakai softtek, lebih dari itu Nabi, ya sudah diblebet, lebih dari itu, pokoknya dia ngomong lebih dari itu, saking kuatnya darah yang keluar. Itu Nabi yang menjawab. Jadi yang nggak diketahui nyun sewu kiai yang etis, yang ngomong etika terus, itu sebetulnya nggak pas juga di bab-bab fikih. Hal yang paling pribadi, paling nggak pantas itu dulu Nabi itu kalamin itu. Maksudnya saya ini agak nyindir rektor tuh enak. Di ruang tertutup kalau mau ketemu aja ngelewati berapa baru. Waduh. Itu nemuin Nabi sama rektor gampang nemuin Nabi. Apalagi ketua yayasan ya. Wah, malah ngeri lagi. Mentang-mentang punya SK pemecatan tuh, wah itu hidupnya lebih bahagia. Rektor masih takut sama ketua apa? Saya dulu ya janggal loh, kenapa sih orang kok hormat? Ternyata saya pengurus yayasan baru tahu, saya kan biasa ikhlas jadi kaget kalau ada orang hormat tuh kaget tuh. Tanya. Makanya saya tahu kenapa istikhadah itu rudat ilal adat, dikembalikan adat. Terus kata Nabi, fatahayyadi sab'ata ayamin au sittata ayamin. Kamu haidnya dihitung 6 atau 7 hari. Sebagaimana hari-hari ketika kamu normal, qabla ayusi bagi ma'asobagi. Sebelum kamu kena penyakit itu biasanya haidnya berapa hari, yaitu dipakai apa? Acuan. Yang di atas itu dianggap apa? Istikhadah. Itu jadi sama jangan bayangkan Nabi itu prosedural, mau ketemu rektor janjian dulu, terus yang jaga sudah dibeli. Mau ketemu Pak Rektor sudah janjian. Saya tuh apa lagunya orang struktural. Aduh, loh. Tapi kalau sama saya enak aja. Kemarin di Fuad itu cerita 4 hari yang lalu. Gus, itu Mas mau ada ngaji itu Unisma tanggal 20. Saya itu tidak bantah. Pokoknya kalau saya pas nganggur ya saya ngajar. Saya cuma profesional nyiapkan makalah. Saya ini memang pengagum ilmu. Saya tidak pernah ngaji seenaknya, nggak pernah saya. Tapi kalau tanggalnya saya bilang kalau ditakdir saya pas di rumah tak ujar, kalau enggak apa-apa. Pikiran saya sederhana, Mas. Mereka ngecewakan saya, tidak akan saya kualat kata saya. Saya tuh kadang-kadang diundang pengajian tuh tersinggung tuh begitu. Masa ya kita ini kan manusia ya, punya aktivitas, punya waktu, punya kegiatan, itu yang ngundang. Harinya dia yang menentukan, jamnya yang menentukan. Kadang Jumawa sak temanya dia yang menentukan. Ini. Wah, hanya mentang-mentang kadang-kadang iso nyangoni siapa itu. Wah, sangat tidak berakhlak tuh menurut saya. Loh, saya bikin analogi itu begini, tapi tidak semua kiai harus kayak saya. Saya tok aja yang begini, ngawur-ngawur sedikit. Itu kan ibarat gini, saya ini misalnya dokter. Ada perempuan cantik, engkek itu. Gus, saya ini punya penyakit kulit, tolong diobatin. Padahal saya tahu penyakit parahnya dia itu jantung. Tapi karena dia gak ngerti apa yang bahaya pada dirinya, yang penting rawat muka. Paham ya maksud? Nah orang Islam sekarang itu begitu. Fardu ainnya nggak tahu, tanya fardu kifayah, kadang tanya sunat. Ada orang lakukan fardu aja tidak bisa, tanya gini, Gus gimana tahajud saya supaya dekat Allah? Sholat fardu nera bener tak kok tahajud? Itu kayak orang tanya kecantikan padahal punya penyakit apa? Jantung. Makanya saya kalau pengajian ada temanya, saya mesti nggak terima. Memangnya tema itu kebutuhan Anda kata saya. Yang tahu penyakit Anda itu kiai, seperti tadi yang tahu penyakit pasien itu dokter. Malah dokter diajarin, dok ini wajah saya gini gimana? Padahal dia punya penyakit apa? Jantung.
Jadi memang harus ada kiai-kiai yang agak ngawur kayak saya supaya agak tertib itu, dunia ini agak tertib. Yuk kadang-kadang, ya betul, saya itu pernah diundang di satu acara. Kebetulan ada yang pernah sepuh. Itu temanya itu gimana hukumnya tahajud berjamaah. Karena masjid daerah saya, Gus, itu ada tahajud berjamaah. Terus kiainya suruh sowan saya dulu, menghadap saya dulu. Tak tanya, tanggamu sholatnya fardu wis bener. Dia dereng, Gus. Oh dasar. Tertibkan dulu cara sholat apa? Fardu, baru bicara apa? Sunat. Wah, nang ngono rasa ngundang jenengan, Gus, gak situ, Gus. Tapi akhirnya mereka terus sadar, tak angan-angan bener Gus, fardu bener kok takok. Jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh aneh. Tapi kebetulan aneh ini yang melakukan banyak terus tidak aneh. Tapi kita sebagai orang terpelajar itu harus mulai mikir. Gimana supaya kita ini diskusi Islam secara baik dan benar. Yaitu harus takdimul fardi alas sunnah. Harus prioritas itu. Jadi dulu ini ceritain kembali lagi ke tadi. Dulu zaman Nabi itu gampang. Ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah, betul engkau Nabi? Itu kalimatnya kasar betul. Antal ladzi tas'umu. Tas'umu itu agak kasar. Kamu yang ngeklaim kalau kamu itu Nabi. Tas'umu itu klaim, bukan takulu. Tas'umu ngomongnya orang Arab. Engkau yang ngeklaim kalau diri kamu Nabi. Kata Nabi, iya. Kata. Betul, Allah nugaskan kamu. Iya, kata Nabi. Nabi masih datar, ya terus. Terus, apa ajaran Tuhan kepada kamu? Ya, kamu harus sholat 5 waktu. Itu tok? Iya. Itu tok lo ya? Iya, kata Nabi. Puasa Ramadan, itu tok lo ya? Iya, kata Nabi. Zakat yang wajib ya, semuanya yang pas. Itu di depan Nabi ini yang saya pakai kata. Fa wala azitu ala dzalik wala angkus. Demi Allah saya Islamnya mau pas saja, enggak lebih enggak kurang gitu. Terus kata Nabi, man sarrahu ayang dzura ila rajulin min ahli jannah falyangdzur ila hadza. Kalau kamu ingin melihat lelaki ahli surga ya orang ini, sing Islamnya pas itu. Makanya itu Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu' Syarahul Muhadzab itu. Kalau ada pendapat yang mengatakan witir itu wajib, saking khusyuknya orang sampai bilang witir itu wajib. Itu kata Imam Nawawi, semua pendapat itu tidak sah dan batal li hadisil a'robi katanya. Karena ada hadis dialeknya orang apa? A'robi. Jelas orang itu tanya, hal aliyah ghairuha ya Rasulullah, pada kewajiban lain di luar sholat 5 waktu itu? Kata Nabi, lah tidak. Kata Imam Nawawi, kalau kamu mau khusyuk saja, tidak usah wajib-wajibkan witir kata itu. Tetap yang wajib hanya sholat 5 waktu. Nah ini enggak tanya fadilahnya jamaah sholat. Kalau tanya malah tak jawab. Sholat fardu itu menurut Imam Ahmad itu jamaah itu syartun fi sihhati sholat, bukan sekedar pahala 25 atau 27. Riwayatnya kan 25 sama 27 sesuai kualitas apa? Jamaahnya. Itu menurut pendapat Imam Ahmad, sholat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Untuk menjadi sholat sah itu harus berjamaah. Makanya alhamdulillah kita Syafi'i, kalau Ahmad wah masalah itu kamu. Alasannya masuk akal. Alasannya Imam Ahmad begini. Kewajiban itu bisa diukur dengan tingkat digugurkan kalau ada kondisi emergensi darurat. Salat khauf, salat ketika perang itu rumit apa enggak? Rumit kan? Ternyata oleh Allah tetap disuruh jamaah. Sampai kaifiyahnya susah kan? Iya. Coba. Wa idza darba li salaikum antak in khiftum ayo sampai itu ketika kamu sholat wa idza qamtum faltakum ta'ifatun wal ya'khudhu aslifa idza sajadu falyakunu miwaraikum tus wal ta'ti ta'ifatun ukhra falyusul wes pokoke walhasil kaifiyahnya itu ruwetnya itu gantian dan itu tetap jamaah. Jadi kalau ada yang sujud ada yang tetap berdiri jaga musuh, kalau ada ini sudah berdiri gantian itu yang sujud. Lam yusallu ma'aka fal wal kayak apa? Terus kata Imam Ahmad, kalau se-emergensi itu saja jamaah tidak digugurkan, maka apalagi kondisi normal. Kamu menang semua tuh, masuk akal pendapat Imam Ahmad tuh. Tapi Imam Syafi'i itu berkah di Indonesia, karena kadang-kadang orang nggak mau jamaah itu bukan menolak jamaahnya, nggak seneng imamnya. Wes, roh gue seneng, roh imamnya gue seneng, wes serat cocok gue. Loh apalagi ketua yayasan sudah ngerti kalau imamnya minta naik gaji malah gak tertarik.
Imam kok kedunya dari. Aduh. Makanya saya andekan orang-orang Hambali itu hidup, pasti saya cerita di Indonesia itu menolak jamaah bukan karena anti jamaah, itu nggak cocok sama imamnya. Di Indonesia itu imamnya gak kunut aja masalah. Yang kunut imamnya gak kunut juga masalah, atau sebaliknya juga masalah. Sekarang aja era modern, saya tuh sering makmum orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah juga sekarang alhamdulillah sering makmum orang NU. Karena saya ngomong terus. Kalau kunut itu adalah NU, berarti Imam Syafi'i itu NU. Imam Abu Hanifah berarti Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah sama NU itu dulu Imam Hanafi, dulu Imam Syafi'i. Mana buktinya kalau Imam Syafi'i punya Kartanu itu? Kan tidak ada buktinya. Boyo biasa aja dari awal kan dua-duanya sepakat kalau itu masalah sunat atau tidak sunat kan, tidak masalah rukun kan. Tapi saya pernah dibantah oleh Banser. Ini memang enggak, saya tahu Gus kalau itu sunat, tapi ini identitas. Repot ini kan identitas, kalau enggak kunut tuh bisa masalah itu. Ya sudah, tapi ya kalau kita yang nekuni ilmu ya biasa aja. Kalau kita yang nekuni ilmu ya biasa aja. Jadi saya mohon karena Unisma ini kan biasanya bacanya Unisma apa Zunisma? Oh ini ya sudah, berarti sudah Indonesia banget ini. Saya tuh masih menangi orang baca Zunisma, Zui karena setengah Indonesia, setengah rodok mampu-mampu Inggris itu. Sekarang sudah diterbitkan ya, sudah muni U semua ya. Unisma. Tapi kalau di UI itu masih asing bilang U itu, karena kelamaan bilang Zui gitu. Kalau Unisma sudah fase semua U ya. Tapi saya dulu dengarnya ya Zunisma sama ya. Berarti sudah Indonesia. Ya jadi jelas ya lewat ngaji ini bahwa struktural dan kultural tidak harus dipertentangkan. Ya supaya Islam Indonesia itu khazanahnya apa luas, karena nggak mungkin orang tanya itu nyari Pak Rektor tadi bisa ngelewati 3. Ya sama yang kultural juga nggak usah hasut sama yang struktural, karena yang struktural kan gaya kan ngurusi Islam sambil membawa mobil dinas. Yang struktural, yang kultural tuh kasihan dari sawah mencangkul langsung ngajar madrasah. Kasihan muridnya 8 kadang hadir hanya 2, nakal. Tapi itu yang menjadikan orang Indonesia tahu Islam. Makanya saya setuju sama doa-doa, makanya doa kita itu walil mu'minin al mu'minat itu semuanya didoakan. Karena yang terlibat membesarkan Islam, menghidupkan Islam itu semuanya, bukan kita tok. Ya semuanya bukan kita tok. Saya sering ditanya di pedalaman Kalimantan, saya ini di pedalaman Kalimantan, wajib Jumatan enggak? Ya secara fikih enggak wajib karena belum perkampungan. Masalahnya jamaah saya itu jamaah ngaji, kalau dijak sholat duhur enggak mau. Jumat kok duhur. Aneh kan, hari Jumat kok duhur. Ya sudah kalau gitu Jumatan. Katanya tadi gak wajib. Lah dia ini rodok santri, semeneng nak wajib terus rasido gitu. Tapi jamaahnya gak mau. Masa Jumat kok duhur gitu. Makanya alhamdulillah madhab-madhab yang Jumatan harus orang 40 harus gini-gini di Indonesia alhamdulillah tidak melaku, tidak jalan karena kampung-kampung terpencil yang komunitasnya baru 20 mintanya juga Jumatan. Makanya kita cari-carikan dalil gimana. Lah saya termasuk kiai yang ahli nyari dalil-dalil yang tidak. Karena kasihan memang kebutuhannya Jumatan. Masa duhur apa Jumat kok duhur. Ya udah Jumatan. Dalilnya udah bagian saya yang nyari atau. Masa ini kan kiai baik jadi pokoknya yang gitu-gitu tak cariin itu. Ya jadi kadang-kadang kita butuh. Saya pernah lagi ada Jumatan betul. Saya itu mau ke Jogja. Kebetulan dulu saya pakai bis ban double. Karena saya ini kan termasuk orang soleh lah. Jadi ada Jumatan berhentilah daripada duhur ya sama Jumatan berhenti. Padahal pakai bis, enggak pakai mobil pribadi. Tahun berapa? Sekitar tahun 97 atau 98. Jumatan di satu kampung itu orangnya itu enggak ada 20. Imamnya itu kalau baca Fatihah kayak orang mau melahirkan. Perjuangannya susahnya itu. Iya, kuana betul aja.
Saya itu bawa santri 2, kebetulan sudah tamat aliyah, sudah pinter. Ngajinya sudah mahali. Dia ikut saya di Jogja itu karena sorogan kitab mahali. Padahal kitab mahali itu kasnya di atas Fathul Mu'in. Sudah termasuk kitab besar lah. Di Al-Azhar itu mahali sudah untuk gelar apa? Doktoral begini. Dia mondok saya di Jogja itu karena ngaji kitab apa? Mahali. Singkat cerita santri saya 2 itu. Gus, kok jenengan ndak ada? Nak kon gak mantep ya ada. 2 santri saya itu ya ada, saya ada. Ditanya saya. Kenapa Gus ndak ada? Aku sing manusia, saya yang manusia aja gak tega mau tidak ngesahkan itu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Melihat perjuangannya di situ kayaknya pasti sah. Tadi ditanya, ini fikih apa? Ya fikih husnudzon kata saya. Padahal sebetulnya saya itu punya madhab-madhab Hanafi untuk mengesahkan yang seperti itu. Tapi saya tetap guyon ini fikih husnudzon. Karena kalau saya iadah itu kan semi suudzon, kalau sholat itu enggak sah. Jadi kamu itu benar secara fikih, tapi nanti dihisab karena suudzon. Karena kamu sampai iadah itu menganggap itu tidak sah. Lah saya ini husnudzon tapi agak-agak syafi'i karena sebetulnya memang secara syafi'i harus iadah. Saya kali ini agak-agak Hanafi kata saya. Tapi demi menghormati perjuangan tadi. Saya bilang tadi, saya yang manusia saja enggak mentolo mau tidak ngesahkan melihat perjuangannya gitu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Maksud saya cerita ini supaya yang jadi apa ya, tokoh lah di masyarakat bacanya banyak. Kayak saya itu ya baca kitab Mizan Kubro, baca kitab-kitab khilaf-khilaf. Bukan untuk tatabbu rukhas mencari yang gampang. Kita ini punya umat banyak dan sebagian memang nggak ngerti apa. Kalau kita bilang-bilang nggak sah terus itu kan kasihan. Ya kan orang awam tuh kalau mau rukuk ada noto saronge itu, kamu itu ubah 3 kali itu nggak sah, kan jadi ribet. Ya, semangat ya muni rasa itu kan. Mbok ngaji itu yang luas itu sehingga bacaannya banyak. Makanya saya tuh ngadepi orang Zunisme apa tenang saja. Bukan karena Jumat, bukan. Ketoknya sinaune akeh aku dari tenang. Ini bukan urusan sombong, tapi urusan profesional apa? Supaya jelas itu apa? Aturan mainnya itu jelas. Jadi nggak boleh orang itu. Ya bener bapak tadi kalau nasihati saya. Iku tawaduk ora tanggung. Itu bapak saya. Jadi kalau ada orang alim kok ndak ngajar atau mau apa sungkan. Itu tawaduk bukan tanggung. Jadi karena bedanya tipis ya. Ada kejadian kebalikannya, orang sudah sopo imami aja dibopong, diangkat. Alasannya beliau itu istiqomah. Alasannya karena mulai muda sampai tua itu jadi imam masjid. Itu berhentinya jadi imam masjid, padahal dibopong. Kalau mau khutbah itu dibopong, diangkat 2 orang, 3 orang ke mihrab. Marinya itu dia berhenti dari imam masjid itu digojlok bapak. Iku istiqomah tambah digenti. Terus sama bapak digojlok. Alumni pondok Didi nganggur gara-gara kiai-kiai kok jenengan. Maksudnya enggak ada regenerasi. Jadi kan beda tipis antara istiqomah sama enggak mau. Jadi makanya dunia itu harus ada diskusi. Ternyata tawaduk sama enggak tanggung jawab itu ya tipis. Istiqomah sama enggak mau diganti itu ya tipis. Nggih ngoten mawon nanti diskusi sak kadare nggih tanya jawab sak kadare. Sementing aja ibu-ibu, kalau ibu-ibu tanya rektornya saja nanti. Nggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 aja ya. Nggih. 2 aja kalau. Monggo. Ya ini yang 3 Gus yang angkat tangan. Nggih monggo berurutan mawon. Pak Afif, Gus Torik sama Pak Afif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun atas waktu yang diberikan. Ada 2 pertanyaan, Gus. Loh. Belum bisa korupsi ini. Kok enggak 4 sekalian? Yang pertama terkait dengan penafsiran ayat mengenai
Inna fatahna laka fatham mubina, tentang pentingnya kekuatan untuk bisa mengawal kebenaran. Tapi sampean percaya tuh sama kitab itu? Injih. Oh ya udah percaya dulu jangan nanti aja, penting percaya dulu. Ya. Dan dikaitkan dengan hadis Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini kaitannya dengan qadhiyah Palestina sekarang niki. Di mana sudah setahun lebih ini kan tertindas dan ada wacana untuk kemerdekaan Palestina ya, tapi dengan beberapa syarat ya, di mana di sana ada dua faksi, ada faksi Fatah yang lebih memilih jalur diplomasi dengan Israel dan juga Hamas yang lebih memilih untuk mukawamah ya. Nah, selama ini perundungan ini masih alot gitu, dan apakah yang dipilih oleh Hamas untuk terus melakukan perjuangan hingga mendapatkan kemerdekaan ini sebagai sebuah cerminan dari al-mu'min al-qawi, atau justru cara Fatah yang ingin melakukan menghasilkan perdamaian ini melalui jalur diplomasi. Yang kedua terkait dengan masalah fikih. Dari apa yang panjenengan sampaikan tadi panjang lebar, saya menjadi teringat dengan sosok ya Kiai Harismatik ya, Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfudz. Beliau dikenal dengan fikih sosialnya. Dan tadi kalau berbicara tentang asbab nuzul mengenai surah Mujadilah itu kan menarik sekali ya. Jadi ada semacam perubahan ya hukum ya, yang dari awalnya itu tidak boleh menjadi boleh ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini, kita juga mengenal ada yang disebut dengan fikih progresif ya. Jadi apakah memungkinkan ya dengan kondisi real di masyarakat sekarang ini, ketetapan hukum itu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran bisa berubah ya secara hukum dengan menyesuaikan kondisi di masyarakat? Bukankah tadi dari asbabun nuzul ini ya kemudian ditetapkan dan itu menjadi syariah? Nah, apakah syariah itu sesuatu yang tetap atau memungkinkan untuk bisa berubah dari yang halal menjadi haram ya, misalkan dari yang makruh menjadi dan sebagainya? Bisa jadi mahasiswa. Gak mau kalau contohnya. Ya, matur suwun Gus. Dua pertanyaan Gus. Ya. Yang kedua monggo Gus Torik biar berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa tadi? Afif. Pak Afif. Afifullah atau Afifuddin? Afifullah. Mohon izin Kiai mau bertanya. Awalnya banyak pertanyaan tapi takut dianggap korupsi jadi satu mawon, insyaallah. Jelas korupsi itu karena Universitas Islam Malang itu ada Islamnya, maka biasanya ngomongnya sama rektor. Ada banyak sekali kajian-kajian fikih di dalamnya. Dan dalam kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farodiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan huruf lau, andai gini gitu. Teringat tadi ada kisahnya Handolah, kemudian ada yang ini jima dan lain sebagainya. Ada satu soal farodi yang mungkin niki kami butuh pencerahan dari Bapak Kiai. Butuh pengkhayalan kamu. Mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau mau sedekah itu enggak harus pakai uang, bahkan memberi nafkah batin kepada istri itu juga termasuk ibadah sedekah ngonten. Istrinya mau ya? Oke. Nah, ada soal farodhi niku ngenten. Itu kan ngasih nafkah batin ke istri kan ibadah. Kemudian mendengarkan rekaman. Ya, kalau istrinya nolak berarti nolak ibadah itu maksudnya. Mboten. Kalau farodhinya ngenten Yai. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah itu gimana hukumnya ngonten? Kan sama-sama ibadah ngonten.
Turun. Sampun. Nggih. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah Oh, nggih. Jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya ngoten? Karena rekaman nggih. Oh nggih. Baik, yang terakhir perkenalkan, nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Afif. Ya, itu Afifullah. Kalau ini muannas, yang saya muzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu ucapan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'minu adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah, seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor. Saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental, yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak. Lebih Arahan ke rektor, disuruh ngomong yang jelek. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Mohon arahnya Gus, antara uzlah dengan menjaga kekuatan, itu lebih bagus mana? Terima kasih. Begini ya, sesuai kaidah ilmu, wala taqfu ma laysa laka ilm ya. Dengerin dulu ini Mas Afifu. Sebetulnya masalah Mas Fatah itu setahu-tahunya kita itu lewat media. Saya ulang lagi, setahu-tahunya kita ini lewat media. Kita nggak tahu persisnya. Yang kita tahu hanya persisnya secara hukum, kita harus bantu Palestina dengan segala cara. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mulai zaman Pak Karno sampai sekarang selalu mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi kalau pada level teknis membandingkan Hamas dengan Fatah, saya itu pernah punya buku tentang Yasir Arafat. Ditulis wawancara, penulisnya itu wawancara dengan Yasir Arafat. Kalau baca itu seakan-akan yang masuk akal ya Fatah lewat diplomasi. Tapi melihat sekarang Israel begitu, seakan-akan Hamas yang masuk akal. Tapi saya ulang lagi, hal-hal seperti itu setahu-tahunya kita tetap lewat media. Itu kan sama dengan fenomena ormas-ormas keras di seluruh dunia. Kadang-kadang nyun sewu ada penumpang gelapnya yang sedang nggak suka pejabat yang sedang jabat. Jadi tidak, ini bukan urusan suudon dan khusudon, sama-sama acak secara ilmu itu potensi itu ada. Makanya kita nyari ilmu yang paling aman, bahwa membela dengan segala kemampuan yang tidak punya efek ke Indonesia itu wajib. Tapi dengan syarat tidak punya efek ke Indonesia. Karena kita bela Indonesia itu berdoain, karena ini negara kita, bela mereka itu sudah berdikifayah. Punya efek ke Indonesia misalnya gara-gara rakyat Indonesia itu terlalu aktif, mungkin terjadi objek sasaran mereka. Kan berarti kan punya akibat ke Indonesia. Terus Qawi itu bisa Qawi visioner. Saya beri contoh, dan ini pasti benar. Bukan karena saya ngomong, tapi ini karena hadis sahih. Qawi itu bisa cara visioner, apalagi ini lembaga kampus, lembaga akademik. Sulhul Hudaybiyah itu semua perjanjiannya itu merugikan umat Islam. Semuanya. Sampai saking secara fikih itu pasti salah. Saya ulang lagi, secara fikih itu pasti salah. Bukan mungkin salah, tapi pasti salah. Secara fikih lah. Itu sampai Umar tuh tanyanya Nabi itu dari awal sudah, Alastabi Rasulillah, apa engkau masih Rasulullah? Karena kok semua perjanjian yang merugikan umat Islam kok iakan? Apakah engkau masih Rasulullah? Dan Nabi itu tenang. Ya, saya masih Rasulullah. Nabi ya santai, tidak marah. Tapi kenapa engkau beri kehinaan ke kita dan engkau memberi kehormatan pada orang kafir? Jawabnya Nabi, ana Rasulullah wala yudai adillahu abadan. Saya ini tetap Rasulullah. Itu diantara perjanjian gini, kalau orang Islam masuk kafir itu suruh biarin, karena kembali ke habitat. Karena Islam itu asal usulnya kafir, sehingga kalau masuk kafir disuruh biarin. Kalau kafir ke Islam harus dikembalikan, karena ini bid'ah.
Loh betul. Abu Jahal kalau ngistilahkan Islam itu ila dinin mubtada'in, agama yang apa? Bid'ah. Semua itu merugikan umat Islam. Terus Nabi hanya minta, sudah turutin semua. Terus kamu minta apa Muhammad? Dari pihak kafir namanya Suhail bin Amr. Saya minta ruang diskusi tentang Islam dan kafir itu dibuka seluas-luasnya. Dan tidak ada halangan. Diskusi terbuka. Oh enggak masalah Muhammad, diskusi saja. Itu perjanjiannya 10 tahun. Hudnah itu genjatan senjata. Ini ketok. Kowi itu bisa visioner. Ternyata apa? Setelah diskusi terbuka, gimana? Tuhan satu sama banyak itu rasional mana? Ya rasional satu. Masa Tuhan dengan Lata Uzza rasional? Ya rasional Allah. Lata Uzza kok Tuhan gimana? Dia hanya batu ini. Kalau Abu Jahal sama Muhammad ya bener, Muhammad Abu Jahal ora tahu bener. Walhasil semua diskusi itu akhirnya mereka menyimpulkan dari diri mereka sendiri kalau mereka itu alal batil. Gak sampai 2 tahun mayoritas orang Mekah itu menyatakan Islam. Itu kata sarah-sarah hadis Nabi itu cara sekarang menyelipkan satu hal yang nanti positif selamanya. Mergo Nabi pede. Kalau diskusi itu terbuka, pasti orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya sama, ada orang yang mengusulkan kalau Palestina itu masuk komunitas internasional dengan cara diplomatik. Sekarang misalnya Perancis sudah ngakui. Dunia itu pasti menolak kebiadaban. Soal waktunya terserah Allah, tapi tetap trennya itu menolak kebiadaban. Jadi itu pentingnya Qawi secara visioner. Kayak tadi yang saya utarakan tadi. Saya ini manusia, saya tentu punya nafsu, punya selera, punya keinginan. Tapi sudah saya hitung. Kalau saya misalnya mau jadi dokter honoris causa atau mau jadi rektor misalnya, itu kan orang masa tanya fikih seruwet itu. Tapi kalau ada yang kultural kan kayak jenengan gini, ujung-ujung pengen ngaji di saya, terus ngaji itu aja. Coba kalau ngaji di rektor, cari itu dosen yang ahli itu, yang bagian itu, ayo wajar. Wah enaknya jadi rektor kan, kalahnya sama ketua yayasan. Coba kalau Islam gitu mau dikemanakan ya? Tapi ya kita butuh, karena yang jadi menteri tentu yang punya gelar, yang macam-macam. Jadi Qawi itu bisa Qawi secara apa? Bisa. Terus contoh menaik di Uni Soviet, Mas Afifullah. Saya punya teman banyak yang kerja di sana. Saya kan karena kerja di Jogja punya teman yang kerja di Jerman di mana-mana. Itu cerita. Ketika Uni Soviet runtuh, yang peristiwa Glasnost itu kenapa Ceknya tetap Islam, Uzbekistan tetap Islam. Saya juga pernah ketemu orang Uzbek di Malaysia. Di Malaysia apa di Korea itu ketemu ulama Uzbek. Itu cerita. Mereka tuh punya ruang-ruang di bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya tauhid. Sehingga ketika secara lahir itu komunis ateis, sebenarnya mereka itu punya tauhid. Maka ketika keluar dari Uni Soviet, itu tauhid gak pernah hilang. Jadi barokahnya kayak Madin. Jadi terus mereka milih jadi tetap negara Islam. Uzbek, Ceknya. Artinya apa? Ketika secara lahir mereka terkooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, mereka ternyata di keluarganya tetap menanamkan apa? Tauhid. Makanya ketika tauhid ini nggak pernah hilang, terus negara merdeka ya langsung tetap jadi negara komunitas Muslim. Maka di antara visi Quran itu tentang kalimat tauhid itu begini: wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi di anak turunnya. Kenapa kata fi aqibi, bukan kampus, bukan pondok? Karena orang itu pasti ingin yang penting selamat tuh anaknya dulu. Makanya sebelum ke Unisma anak ini sudah muslim, sebelum mondok juga sudah. Ini pasti jasanya orang tua. Itu juga Qawi, maksudnya apa? Jadi itu juga visi yang, jadi Qawi itu tidak harus, ya jadi Qawi itu bisa. Ya kayak orang dosen-dosen ini kan kalau di rumah tidak Qawi, tapi setidaknya berangkat sepatunan, dasinan, paling enggak kan kelihatan enggak nganggur itu. Ternyata apa? Di rumah disuruh istri, di kampus disuruh rektor. Itu Qawinya di mana kan enggak ada. Enggak ada. Iya. Qawinya ya tadi dilihat tetangga, wah keren dosen itu. Lah akibat dari nasibnya gitu, yang penting dasinya ditata rapi, sepatunya ditata, ya itu satu-satunya harga dirinya ya itu. Ya itu juga Qawi gitu loh. Kan lumayan ada tahapan hidup gak dianggap pengang.
Jangan tanya penghasilan, yang penting nggak nganggur dulu urutannya. Lalu ada orang sering marah sama istrinya, sampai mempertimbangkan mau dicerai. Itu nggak cerainya karena tanya saya, Gus, istri saya kebangetan pas saya cerai. Status kamu punya istri sudah keren, karena tidak jomblo. Kalau kamu ceraikan tidak keren, jenenge sedudo. Yo, tangan-tangan tetap untung. Tangan-tangan punya istri tetap untung. Karena di dudo ya ora kepenak kata saya. Ya kecuali istri kamu yang menceraikan lewat Rafa, gimana lagi gitu. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah. Bu, kalau ngawur terus dikira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya saya tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. Karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan itu sebenarnya mudah. Keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Nah itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kuncinya. Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, Gus, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi blank-blank saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang udah pegang kunci kan menang ayam sudah. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lipat pintu mana kan kita sering. Ya kan kita kan sering tahlilan itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi buti ahadikum sadaqah itu Nabi ingin memberi contoh segampang itulah apa masuk surga. Terus yang tadi yang Abi Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rektor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak ganti, saya ngaji Rebo itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu nggak. Gus, saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes, itu kiainya saya nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu termasuk itu. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai-kiai yang tidak mapan. Terus sering kiai-kiai kampung komplain saya, Gus bener jenengan Gus, kadang kitamu izin kurang ajar terus seperti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, wong aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai-kiai desa mau go jimat tok, disangoni 1.000, iki ndongakno toko kularis ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia.
Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Jadi saya mau nikah lagi, doain dua istri saya rukun. Lu ini kan yang ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Itu kenapa? Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak rasane jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang gak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam tempel di depan. Kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan. Saya bilang ini kalau kamu udah ikhlas. Temanya apa dulu? Uang pegang dulu kata saya. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh, tidak pati butuh kata saya. Mikir dia, kalau ngadepin saya mikir. Wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh kata saya. Nah uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nidhamiyah itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau ngalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui, kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah dua, yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf, khonikoh namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali tapi enggak jadi apa rektor, tapi tetap apa ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa fikih, kalau belakang ngajar thariqah kalau di Indonesia. Jadi nak neguri istighosah, nak ngarep hada halal, hada haram. Kira-kira gitu. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji saya tetap ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa. Dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu. Sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat, dan marah saya pasti didengar Allah meskipun saya ada perempuan. Gak yang bisa tidak. Ada tamu, anaknya itu ganteng resi. Ini penting, kata ganteng juga penting karena ini kasusnya dia itu gak punya apa-apa. Dia ganteng resi, tanya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo, surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Gus, saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Padi yang sekarang baru rame itu, kebetulan dia orang tapi ya kebetulan aja. Gus, gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya? Saya pertama masih datar, sekitar tahun 2006 kan, masih terbuka. Bapak baru wafat, saya ngiyai kan baru 2005, ngiyai beneran resmi itu. Bapak wafat 2005, terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa. Wes, mulai hak ngenteni aku. Alhasil terus, gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu ndak istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar, Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Nggak usah Gus. Loh, nggak, saya mau tanya. Nggak usah Gus, mulai ada. Wah, saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu nggak usah? Betul penting, Gus, penting jenengan jawab. Tamu ini kurang ajar betul itu. Oh, saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran, bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya niatnya itu cerai apa enggak. Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah. Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kulo.
Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, entuk neng. Jadi saya itu getun ngomong gitu karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang saya santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Ya jenis Gus naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini kiai itu terbaik, tak tunjukkan takbir di I'ana. Termasuk kinayatut tolak itu lasti bizaujati. Ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya. Karena bisa saja niatnya itu lam tu amilni muamalataz zauja. Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin neka. Ya seperti terus di I'ana dicontohkan kama qala rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe ora anakku, mesti ra anakku. Wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinaya. Itu jubalin nek kelakuan ngene wae. Ngel-ngelo wong ngandani wong ora oleh nelpon. Ngapunten buahmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah. Dia mboten usah Gus, dia malah menggurui saya. Ndak usah Gus. Loh ndak usah gimana? Ndak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafadz itu kinayah. Jadi saya butuh konfirmasi niatnya gimana. Lagi dek ngaku niku kula. Andai kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong pati gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Wah, akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takok wae surup ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sunisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang nekuni. Karena sudah pakai nama I itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. Itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoa ini kayak tadi sahnya tolak tidak karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar terus temanya itu global di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tadi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini terus Wahabi gini. Di kampungnya dia gak siapa tahlil RT aja gak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah sebenarnya tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi ya dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah tetap gaya apa? Habasyah yang apa? Makanya wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Kaum. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang ke Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak waihak. Di bahasa Arab itu biasa. Tapi ke Jawa nak mana nih kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak waihak. Itu kultur. Kultur itu gak bisa diterjemahkan tuh sopan apa gak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur kalau orang Jogja bilang saya itu gak siap. Itu Gus ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kanjeng loh, kon aja urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau Anda itu orang Jogja kan aneh betul bahasa itu. Saya itu kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor itu rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Lho bojomu cek iki orang mbok ijo lho. Itu di Jawa Timur enggak tersinggung ya? Iya. Biasa kan ya. Dioper-tombokan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak waihak itu enggak perlu diartikan sopan tidak sopan. Lho Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbok muda anak koyo ora pahaman.
Jelas di semua itu kalimatnya Nabi sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu ndek anakku gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama enggak usah dianalisis nih sopan apa tidak. Sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenenge wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam ngono. Ya, kalau orang Jawa Timur paham sekali guys ya. Ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa kan? Betul, apalagi Surabaya. Loh, kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh. Iya kan? Makanya ini nekat tanya wafi buti ahadim itu kalau gak orang Jawa Timur gak mungkin. Itu kalau seminar di Jogja gak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Gak mungkin. Loh saya kan sering ngisi di Jogja gak pernah ada pertanyaan senakal ini gak pernah. Jadi kultur itu iya makanya kalau tadi kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar sehingga kalau nikahnya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak kasihan itu sudah. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit apa itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu, yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh, ngaku aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul kayak gitu tuh. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak, itu nyata apa teori? Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? VAI apa? PAI. Oh besar alhamdulillah. Ya itu harus itu. Bilangin aja ini yang mewakili I. Gitu. Jadi harus serius itu sangat. Nggih ngoten mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya ghafur ya syakur masalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ta'allimina wa ta'allimina wa akhatina barik lana fi kulli harakatina wa sakanatina wa inna ya wala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'dziratana ta'lamu hajatina fadil. Wa min arsalika imanan wa syurqal bina kunan sarana. Barik lana ya fi kulli harakatina wa sakanatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.